Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Bintang Zaki Maisa. Pada praktikum PowerPoint untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang kompilasi dan disassemble program. Pada pertemuan kali ini, kita menggunakan aplikasi CodeBlocks. Dan untuk bahasa yang kita menggunakan bahasa pemrograman C. Untuk mendownload aplikasi CodeBlocks, kalian bisa mengklik link yang ada di atas ini, mengketik link yang ada di atas, kemudian kalian klik download dan akan diarahkan dengan tampilan seperti berikut. Kalian bisa mendownload CodeBlocks yang ada min.gw-nya atau min.gw. Setelah itu, setelah kalian download dan install CodeBlocks-nya, kalian bisa men-setting path min.gw-nya di link berikut. Di link ini kalian akan diarahkan bagaimana cara men-setting dan cara mendownload dari min.gw-nya. Baiklah. Bahasa C merupakan bahasa tingkat tinggi yang setara dengan bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman Ruby, dan juga JavaScript, dan lainnya. Nah, untuk mesin agar bisa mengerti bahasa tingkat tinggi tersebut, atau bahasa C, itu sangatlah sulit. Oleh karena itu ada bahasa assembly. Cara manusia membantu mesin untuk bisa mengerti bahasa tingkat tinggi, yaitu dengan cara kompilasi. Proses kompilasi menggunakan GCC ada 4 proses. Yang pertama ada proses preprosesor, ada proses compiler, proses assembler, dan juga ada proses linker. Untuk penjelasan yang kurang dimengerti, kalian boleh membuka modul PowerPoint bab 1. Di situ kalian bisa baca lebih lanjut. Selanjutnya, misalkan kita menulis sebuah program C dalam dua file. Yang file pertama diberi nama P1 dan file kedua kita beri nama P2. Kemudian kita mengkompilasi kedua file tersebut dengan cara mengetik di command line, yaitu gcc spasi minus O kapital 2 spasi minus O spasi proc spasi nama file pertama dan spasi nama file kedua. Perintah gcc ini juga merupakan compiler default pada Linux, jadi pasti menggunakan kata auto gcc untuk melakukan compiler. Nah, saya akan menjelaskan command line yang tadi, ada flag minus O kapital 2, ini memerintahkan compiler untuk melakukan optimasi tingkat kedua. Nah, secara umum, jika tingkat optimasi meningkat, maka program akan berjalan lebih cepat. Namun, hal ini juga berisiko dikarenakan akan meningkatkan waktu kompilasi dan meningkatkan kesulitan ketika melakukan debugging sebuah kode program. Dan ada flag minus O kecil. Ini akan memerintahkan compiler untuk memberi nama file eksekusi yang dihasilkan dengan nama proc, karena tadi di command line-nya kita memberi nama proc. Namun jika kita hanya ingin melakukan proses pre-processing saja, kita bisa melakukan menggunakan opsi minus E kapital. Dan kita klik di command line-nya gcc spasi minus E kapital spasi nama file yang ingin kita pre-processing. Dan ada, jika kita ingin menghasilkan kode assembly sebuah file program, kita bisa menggunakan opsi minus S kapital. Dan kita ketik di command line gcc spasi minus O kapital 2 spasi minus S kapital spasi nama file program yang ingin kita assembly, yang di sini adalah P1. Dan kita juga bisa melakukan disassemble file dari proc yang udah menjadi file eksekusi dengan cara objdump spasi minus D spasi proc.x. Nah, disassembler akan fungsinya akan mengekstrak berbagai urutan kode yang terdapat pada file eksekusi proc. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuka modul praktikum PowerPoint pertemuan pertama di bagian tugas praktikum pertama dan juga percobaan pertama dan percobaan kedua. Di sini saya akan menjelaskan secara langsung. Jadi di file
di percobaan pertama, kalian diminta untuk membuat sebuah kode program penambahan sederhana yang sudah saya ketik di sini, define start file dan lain-lainnya. Ketika sudah jadi, selanjutnya kalian meng-save kode program ini di drive C, di drive C dengan nama foldernya adalah nama NBI kalian. Setelah itu, setelah di save di sini, tahap selanjutnya kita akan melakukan kita akan menggunakan bahasa assembler dengan bantuan command prompt. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan command prompt. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita hanya perlu mencari folder. Kita hanya perlu mengklik cd spasi file folder yang kita sudah save tadi, yaitu NBI masing-masing. Bisa klik NBI ya. Nah, setelah ini, maka kita tinggal melakukan percobaan kedua. Yang mana percobaan kedua menyuruh kita agar kita melakukan proses preprosesor dengan bantuan opsi minus E kapital. Jadi kita klik di command prompt-nya gcc spasi minus E kapital spasi nama file yang di save. Di sini saya save dengan nama tambah.c. Nah, ini tampilan dari preprosesor. Setelah itu di percobaan kedua kita disuruh untuk menghasilkan kode assemble atau menggunakan bantuan opsi minus S, maka kita mengketik di command line-nya gcc spasi minus O kapital 2 spasi minus S kapital spasi nama file yaitu tambah.c. Nah, ketika kita tekan enter maka akan muncul sebuah file baru tambah.s di folder yang kita buat dengan NBI tadi. Ini menunjukkan bahwa command line yang kita ketik tadi berjalan. Selanjutnya kita menghasilkan kode objek dengan bantuan opsi minus C kecil. Jadi kita klik gcc spasi minus O kapital 2 spasi minus C spasi nama program tambah.c. Maka selanjutnya akan muncul file baru yaitu tambah.o atau objek. Setelah ini kita akan melakukan penggabungan dua file. Jadi kita terlebih dahulu membuat program main. Jadi kita akan gabungkan program tambah dengan program main. Mainnya hanya sederhana seperti ini. Setelah kalian buat mainnya seperti ini, kalian bisa mengklik di command prompt-nya dengan command line gcc spasi minus O kapital 2 spasi minus O, kita beri nama. Setelah itu kita tulis nama file pertama digabungkan dengan file kedua main.c. Nah, ketika saya enter maka akan menghasilkan sebuah file eksekusi dengan nama prop. Nah, ini muncul file eksekusi prop-nya. Ini bukti bahwa program berjalan. Cara kita menjalankan program tersebut, karena kita save dengan nama prop, kita hanya perlu mengetik prop di command lainnya dan tekan enter, maka program akan langsung berjalan. Kita input bilangan pertama 8 misal, dan input bilangan kedua 7, maka hasilnya adalah 15. Ini bukti bahwa programnya berjalan. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama ini.
Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa dikerjakan tugas praktikum pertama. Dan juga sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.